Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi di channel Hartoyo Hartoyo. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Pada hari ini, pemirsa akan saya ajak melihat proses tanam padi di Desa Sinar Baru, Lampung Selatan, yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan melihat aktivitas para petani, dan melihat luasnya hamparan sawah tada hujan yang indah, dan melihat lainnya. Pada umumnya petani di sini adalah petani penggarap yang artinya lahan bukan milik sendiri, tapi punya kuasa menggarap karena sewa atau numpang melalui perjanjian dengan pemiliknya. Kebanyakan luas garapannya berkisar 10 rantai atau 4.000 meter persegi. Lihatlah ini proses awal. Cara mempersiapkan lahan tanaman padi sawah tada hujan. Semua air yang ada di sini dipasok dari langit karena tidak ada irigasi sebab tidak ada sungai atau mata air. Penyiapan lahan dengan mempergunakan bajak yang bertenaga mesin, tidak lagi dengan cangkul. Pembajakan akan mudah dilakukan jika tanah gembur dan tidak terendam air seperti yang kita lihat ini. Pembajakan dilakukan dengan mengupah Rp75.000 per rantainya. Setelah selesai pembajakan, kemudian menggarap atau pemerataan tanah. Pemirsa, lahan sawah tada hujan ini belum lama ini tersiram air hujan selama 1 minggu setelah mengalami kekeringan karena kemarau yang cukup lama, lebih kurang 4 bulan tidak turun hujan. Di sela-sela waktu kerja, para petani di sini senantiasa juga bisa melihat dan mendengar gemuruh suara pesawat terbang yang selalu melintas di atas langit tempat kerjanya, yang akan menuju Bandara Internasional Raden Intan II. Setelah selesai membajak beberapa hari kemudian, segera dilakukan menggarap atau meratakan lahan. Lalu menanam padi didahului dengan pemetakan, sesuai dengan petunjuk petugas penyuluh pertanian setempat. Dengan sistem jajar legowo, satu lajur terdiri dari 3, 4, atau 5 jajar atau baris tanaman, dan jarak antar lajur 60 cm. Jarak antar tanaman maksimal 30 x 30 cm. Dengan sistem ini, dimaksudkan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dan mempermudah pemeliharaan saat pemupukan dan pembersihan rumput pengganggu, dan sinar matahari bisa terserap merata oleh tanaman. Tanaman padi tumbuh subur, tunas yang muncul lebih banyak dan besar-besar. Pada akhirnya dengan sistem ini, diharapkan hasil panen atau produktivitas padi lebih maksimal. Inilah lahan siap tanam seperti ini. Bersamaan waktu, petani mencabut semaian bibit padi. Kegiatan ini mereka menyebutnya mendaur, yaitu setelah semaian bibit padi berumur minimal 21 hari. Menurut petani, pada musim padi rendeng kali ini, mempergunakan bibit padi jenis 32. Semaian bibit padi biasanya tidak jauh dari lahan sawah yang siap ditanam. Setelah selesai mendaur, para petani langsung menanam padi. Masih seperti zaman dahulu dilakukan dengan tenaga manusia secara ramai-ramai, tidak sendirian. Agar cepat selesai, tidak tertunda, agar bibit masih segar, menghindari bibit layu sebelum ditanam. Inilah penampakan pemandangan lahan sawah yang telah selesai ditanam oleh para petani. Sudah ada yang berumur kurang lebih 1 minggu, bahkan ada yang berumur 10 hari. Terlihat sudah tumbuh hijau, bahkan sudah ada yang mulai matun, yaitu kegiatan membersihkan gulma di sekitar tanaman padi. Itu terlihat ibu petani sedang matun. Juga sudah ada yang melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi datangnya hama dan penyakit tanaman padi. Juga sudah ada yang memupuk tanaman padinya. Biasanya pemupukan pertama dengan pupuk urea setelah tanaman berumur 10 hari, dan 10 hari kemudian dipupuk lagi sampai 3 kali. Terakhir dipupuk NPK atau sejenisnya, namun belum saya temukan yang menggunakan pupuk organik. Dan ada yang membersihkan galengan dan memanfaatkan galengan ditanami sayuran, dan yang ini kita lihat menanam rempai. Jika tidak ada bencana, insya Allah 3 bulan ke depan tanaman padi ini sudah menguning atau sudah bisa dipanen. Ayo kita doakan bersama. Semoga para petani ini berhasil panen padi dengan maksimal. Amin. Dan lahan sawah ada yang tidak ditanami padi,
tetapi dibiarkan tumbuh rumput untuk memelihara ternak sapi. Umumnya yang sudah dikaplingkan untuk dijadikan rumah hunian. Pemirsa, demikian kegiatan kita hari ini. Telah kita lakukan penelusuran bersama langsung ke lahan padi sawah tada hujan untuk melihat proses cara penanaman dan pemeliharaan tanaman padi yang dilakukan petani di sini, juga melihat keindahan alam lahan sawah tada hujan. Semoga video ini bermanfaat. Atas kebersamaannya mengikuti sampai selesai dan atas perhatiannya telah menekan tombol like, subscribe, komen, share, juga telah mengaktifkan tombol lonceng, diucapkan terima kasih. Insya Allah bisa bertemu lagi di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Jika kurang berkenan mohon maaf. Jangan lupa tanam toga. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lagi.